Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Salam damai sejahtera buat kita semua. Di pagi hari ini saya mau sharing sedikit mengenai firman Tuhan yang berjudul Menjaga Lidah Kita. Nah, firman Tuhan ini diangkat dari Yakobus 3 ayat yang kedua sampai ketiga. Nah, yang berjudul dosa karena lidah, ya saudara ya. Perikopnya itu dari ayat pertama sampai ke-12, tapi saya mengutip ayat yang kedua sampai ketiga saja. Saya bacakan buat saudara. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, dari ayat di atas, kita lihat bahwa ada hal yang menarik. Nah, di sini dikatakan bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Nah, berarti apa, saudara? Menjaga perkataan itu bukan hal yang mudah. Karena kalau kita bisa menjaga mulut, menjaga lidah, menjaga perkataan kita, kita adalah orang yang sempurna. Pada saat kita bisa mengendalikan mulut kita, perkataan kita, lidah kita, maka kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Luar biasa, saudara. Ini adalah hal yang menarik ya, bahwa ternyata menjaga mulut kita adalah hal yang mustahil. Karena kalau misalnya kita bisa menjaga mulut kita, itu kita menjadi orang yang sempurna. Mustahil secara manusia. Nah, saudara, saya mau sharing sedikit mengenai satu studi, yaitu studi yang dilakukan dengan tanaman ya, saudara. Jadi ada tanaman, ada dua tanaman gitu ya, di tes itu dari pucuk gitu ya, dari bibit ditanam sampai dia tumbuh. Nah, setiap hari yang satu tanaman dikasih kata-kata yang baik, ya, kata-kata berkat gitulah ya. Yang satu lagi dikasih kata-kata yang buruk, kata-kata yang nggak baik, kata-kata kutuk gitu, saudara. Setelah beberapa hari itu dimonitor, dievaluasi, dilihat, dan ternyata tanaman yang dikasih setiap hari dengan kata-kata baik itu tumbuhnya lebih baik, lebih segar gitu ya, lebih cepat tinggi, lebih banyak buahnya, dan lain sebagainya. Nah, dari eksperimen di atas kita lihat bahwa tanaman aja itu bisa dipengaruhi oleh kata-kata kita. Ya, apalagi manusia, saudara, yang punya kuping, yang bisa mendengar, ya, yang punya pikiran, yang punya personality, yang punya kehidupan. Jadi dari mulut kita itu ada kuasa ya, saudara. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kalau yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat, kata-kata yang baik, maka itu akan menumbuhkan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk, kita marah sama orang gitu ya, keluar kata-kata yang jahat, kita ngatain dia, kita bilang dia kurang pintar lah, kita bilang dia tidak ada manfaatnya lah, tidak bisa apa-apalah, dan lain sebagainya. Itu menjadi kutuk dan menjatuhkan orang. Nah, uh, jadi kita sebagai orang percaya ya, saudara, kita harus bisa menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita. Itu tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, saudara. Karena tadi sudah jelas tertulis bahwa mustahil, yang bisa mengendalikan mulutnya adalah orang yang sempurna. Kenapa, saudara? Karena mulut itu adalah cermin dari isi hati kita. Mulut, apa yang keluar dari lidah kita itu berasal dari hati kita. Kalau misalnya hati kita diisi oleh firman Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal berkat. Dan inilah, saudara, caranya bagaimana kita bisa menjaga mulut kita. Karena kalau kita hanya mengikuti kata-kata dunia, kata-kata orang, belajar dari orang, tetap kita tidak bisa menjaga mulut kita. Hanya dengan firmanlah kita bisa menjaga perkataan lidah kita. Karena mulut tadi semua berasal dari hati. Dan selain dari hati, ada satu hal lagi yang juga sangat penting, saudara. Dalam menjaga perkataan, dalam menjaga lidah,
dan dalam menjaga hati kita, yaitu jagalah pergaulan saudara. Dengan siapa saudara berteman, dengan siapa saudara bergaul, itu sangat mempengaruhi hati saudara, sangat mempengaruhi apa yang akan keluar dari lidah bibir saudara. Saya pernah, saudara, waktu itu pada saat saya pertama kali tinggal di Singapura ya, saudara, saya tinggal di sana dan saya kan kalau misalnya di sana harus berbahasa Inggris gitu ya, saya harus bicara banyak bahasa Inggris. Nah, waktu itu saya ke Singapura itu saya karena ada pekerjaan, jadi saya join di perusahaan, di hiring di Singapura. Nah, di perusahaan saya itu banyak banget orang-orang yang menggunakan kata-kata yang tidak baik gitu ya, kata-kata kasar dalam bahasa Inggris. Seperti yang huruf F gitu ya, seperti yang kata-kata lain-lain lah ya. Jadi banyak kata-kata kasar yang dikeluarkan. Jadi setiap hari di kantor itu di sana perkataan-perkataan itu muncul terus-terusan, saudara. Bahkan bukan hanya dari teman-teman selevel ya, dari bos-bosnya aja itu juga sama menggunakan kata-kata tersebut. Jadi suatu budaya, jadi suatu hal yang sangat biasa gitu ya. Dan itu mempengaruhi saya secara nggak langsung, karena bahasa Inggris bukan bahasa utama saya gitu ya, bukan bahasa lidah orang tua saya gitu. Nah, jadi saya belajar dari pergaulan yang seperti itu, sehingga secara tidak langsung ya, pada saat saya bergaul, pada saat saya ke gereja, pada saat saya ketemu dengan orang-orang di gereja, kata-kata kasar itu bisa keluar dengan mudahnya dari bibir saya. Sampai suatu saat saya tersadar gitu ya, bahwa kenapa sih bisa kata-kata kasar ini keluar dari mulut saya, bahwa ini ternyata gara-gara pergaulan yang tidak baik. Nah, mulai saat itu saya mengambil keputusan untuk menjaga pergaulan saya, saudara. Jadi daripada bergaul dengan banyak orang yang menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang nggak benar, ya, saya memilih untuk lebih banyak bergaul dengan teman-teman, dengan kolega-kolega yang kata-katanya lebih terjaga gitu ya. Dan saya juga mengambil tindakan aktif dari diri saya sendiri ya, untuk selalu menyadari apa yang keluar dari lidah bibir saya. Ya, sesuai dengan firman Tuhan di Amsal 22 ayat 24 sampai 25, saudara. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi saudara, saya mau kembali ingatkan melalui sharing di pagi hari ini, bahwa untuk kita bisa menjaga lidah bibir kita, untuk kita bisa menjaga perkataan kita, satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Karena hati kita adalah cermin dari bibir kita. Apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir kita, itu berasal dari hati kita. Jagalah hati kita dengan firman. Isilah terus hati kita dengan firman Tuhan. Selain itu juga dari lingkungan kita, saudara. Jagalah pergaulan kita, sehingga kita, apa yang keluar dari lidah bibir kita bukan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang kutuk, tapi menjadi kata-kata yang berkat dan membangun, sehingga siapa yang mendengarnya bisa beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat yang ke-29. Demikian sharing saya pada pagi hari ini. Saya berdoa dan saya berharap sharing ini bisa menjadi berkat buat saudara sekalian, dan pengingat buat saudara semua untuk terus bisa menjaga perkataan, lidah, bibir, dan yang paling penting adalah menjaga hati dengan mengisinya selalu dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.